Seorang nabi memberitakan apa yang Tuhan percayakan di dalam dirinya. Jadi waktu dia berkata-kata, dia bukan berkata-kata dari otoritas dirinya sendiri, tapi berkata-kata dari apa yang Tuhan mau sampaikan melalui dia. Kalau kita nggak berhati-hati, perkataan kita, perkataan yang kita katakan, itu perkataan yang berkuasa atau tidak. Yesus mengatakan di dalam prophetic office ini seharusnya ada kuasa. Yesus itu ada kuasa waktu dia berbeda dengan orang-orang Farisi dan the scribes, ahli-ahli Taurat. Yesus memiliki kuasa. Kenapa Yesus ada kuasa? Karena Yesus waktu mengatakan, dia mengatakannya dari Bapa, dia bukan mengatakan dari otoritasnya sendiri. Karena itu dia berkuasa. Waktu dia mengerjakan segala sesuatu, dia mengerjakan karya Bapa, bukan karya rencananya dia sendiri, tapi karya Bapa. Itu dia berkuasa. Dia betul-betul punya otoritas. Kita kalau nggak hati-hati di dalam kesaksian kita, dalam pembicaraan kita, kita bisa terlalu banyak bicara tentang kehidupan kita sendiri. Akhirnya kita bukan membawa orang kepada Kristus. Kita membawa orang untuk melihat kehebatan kita sendiri, melihat kesuksesan kita sendiri dan sebagainya. Orang-orang narsisistik, narsisis itu nggak mungkin dipenuhi Roh Kudus, nggak mungkin, itu nggak compatible at all, nggak compatible. Orang yang terus bicara tentang dirinya sendiri, terus. Lalu apakah Roh Kudus akan tertarik mempermuliakan orang itu? Pasti nggak tertarik, Karena Roh Kudus tidak diberikan untuk mempermuliakan manusia. Roh Kudus diberikan untuk mempermuliakan Kristus. Hamba Tuhan itu ada dua macam. Hamba Tuhan yang membawa orang kepada Kristus. Hamba Tuhan yang membawa orang kepada dirinya sendiri. Yang satu itu mewakili prophetic office seperti ada pada Kristus. Yang satu itu bukan prophetic office. Itu hamba Tuhan palsu. Karena bolak-balik cuma bicara tentang dirinya sendiri. Bukan bicara tentang Kristus. Itu bukan Roh Kudus. Pasti bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus gak akan tertarik dengan pembicaraan seperti itu. Saudara juga, jangan cuma lihat hamba Tuhan, saudara juga. Karena waktu kita bersaksi, saudara bersaksi tentang apa? Saudara ngomong tentang siapa? Tentang saudara sendiri, begitu ya. Meskipun nggak harus naik mimbal, saudara jangan pikir naik sini baru boleh bicara tentang Kristus. Di dalam keseharian saudara, yang saudara bicarakan itu siapa sebetulnya? Saya bukan berarti saudara nggak boleh ngomong tentang diri saudara sendiri sama sekali ya. Jangan ditafsir secara ekstrim seperti itu, bukan. Tapi the passion untuk menyaksikan Kristus itu ada di dalam kaitan prophetic office ini. Dan ini bentur paling sedikit, paling sederhana dengan kesaksian yang menunjuk kepada diri sendiri. Bukan menunjuk kepada Kristus. Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu adalah Allah, Allah sejati. Dia sendiri tidak menunjuk kepada diri, tapi menunjuk kepada Kristus. Kristus adalah Allah. Dia nggak menunjuk kepada dirinya sendiri, menunjuk kepada Bapa, menunjuk kepada Bapa. Lalu saudara dan saya, kita ini manusia, bukan Allah, cuma manusia. Lalu kita menunjuk kepada kita, yaitu namanya Kejadian 3, orang yang mau menjadi seperti Allah namanya. Sedang pribadi Allah sendiri menunjuk pribadi yang lain, tapi yang ironis manusia menunjuk kepada dirinya sendiri. The whole culture, yaitu autism, narsisism dan sebagainya. Saya membicarakan secara teologis bukan di dalam pengertian autism apa itu psikologis dan sebagainya, bukan. Tapi di dalam pengertian rohani, itu sebenarnya persoalan di mana persoalan pneumatologis, persoalan doktrin Roh Kudus yang kacau, persoalan prophetic office yang tidak dihayati.